kita bisa melihat kemarin Dow Jones terkoreksi cukup signifikan, lebih dari 1%, Nasdaq juga turun 2%, dan hari ini bursa Asia juga mayoritas bergerak di zona merah. Serta IHSG sudah hampir menyentuh target konsensus untuk di 2022, yaitu di kisaran area 7.400 sampai 7.500. Bagaimana pandangan Om Ben kaitannya mengenai IHSG? Strategi trading apa yang tepat ketika market seperti ini? Silakan Om Ben. Iya, kita ngerti bahwa IHSG ini anomali banget ya, anomali banget, Yes. tidak disangka-sangka. Yang diharapkan sepertinya apa ya, konsolidasi seperti itu, cuman malah ditarik ke atas ya. Jadi saya merasa pribadi seperti Windows dressing ya ini beberapa minggu ya kayak Windows dressing seperti itu. Cuman bedanya apa ya? Hanya saham tertentu aja yang dibawa naik dan ternyata kemarin dikerek naik pakai Goto ya. Pakai Goto seperti itu ya, IHSG menyentuh 7.200 dan kita ngerti market globalnya ini memang cenderung koreksi ya, cenderung koreksi karena memang kenaikannya udah tinggi dan ada kebijakan dari The Fed ya seperti itu. Cuman saya masih melihat bahwa tidak ada yang berubah soal view saya ke IHSG ya. Inflow asing masih sangat bagus sekali ke indeks kita, ke bursa kita. Jadi buat teman-teman yang memang hold dari harga bawah di bulan Desember, bulan Januari, Februari, saya rasa nggak perlu khawatir selama money manajemennya dijaga, ya seperti itu. Jadi strateginya bagaimana kalau saya pribadi sih lebih ke arah defensif ya, lebih ke arah wait and see dulu, mencari saham-saham yang terkoreksi ke area support. Itu lebih aman daripada kita mengejar, karena apa ya, IHSG-nya udah di angka 7.200 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi kita harus siap. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan ya buat teman-teman traders supaya nggak terlalu agresif, jangan terlalu FOMO ya, lebih ke arah defensif dan mengatur money management. Kalau saya seperti itu, Ko Bernard. Oke, jadi tadi Om Ben cukup optimis ya sebenarnya kaitan mengenai IHSG karena year to date betul sekali inflow asing di angka 49,31 triliun rupiah, yang mana ini merupakan anomali ya, yang beberapa tahun belakangan IHSG ditinggalkan sama asing, tetapi sejak 2020 semester kedua sampai sekarang sejak commodity boom, Indonesia menjadi incaran para investor, sehingga ini mengakibatkan IHSG mengalami kenaikan cukup signifikan. Tetapi tadi Om Ben mengingatkan nih buat para cuan troopers bahwa kita sebaiknya defensif, karena mengapa? Terutama saham-saham yang udah rally ke atas, yang udah kena resisten, kita perlu defensif, tetapi kita bisa perhatikan saham-saham yang terkoreksi atau bergerak mendekati area support. Apalagi nih, bakal ada isu yang tiap tahun ada, yaitu sell on May. Bagaimana Om Ben kaitannya membahas mengenai sell on May? Biasanya nih, bulan Mei merupakan bulan awal-awalnya 20 hari pertama biasa terkoreksi. Terutama di sektor perbankan, hingga koreksinya juga cukup signifikan swingnya, biasanya lebih dari 5%. Dari akhir April ke Mei tanggal pertengahan sampai 20-an lah. Kira-kira pandangan Om Ben terhadap sell on May gimana? Apakah akan terjadi di tahun 2022 ini juga? Menurut saya apa ya, kalau sell on May saya setiap tahun memang terjadi ya, dalam arti ada koreksi-koreksi, cuman bukan hal yang perlu dikhawatirkan banget selama teman-teman ini punya yang namanya money management ya, punya yang namanya trading plan ya, itu yang lebih penting lagi. Jadi saya pribadi kalau memang sudah merasa, contoh begini ya, ada beberapa saham yang memang sudah rally tinggi ya, sudah rally tinggi, saya selalu bilang kepada anak-anak di PPC juga, jangan lupa realisasikan bertahap. Artinya nggak perlu kita jualan semua, tapi kalau kita sudah mengerti bahwa menyentuh resist, kita harus mulai mengurangin porsi. Tujuannya apa? Nah, ketika marketnya nanti terkoreksi, kita punya cash lagi. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita ini apa ya, mempertahankan porto kita ya, mempertahankan porto kita dari market yang memang terkadang memang ditarik ke atas lalu dibanting ya seperti itu ya. Jadi IHSG-nya juga cukup volatil banget ya, terutama dengan adanya Goto yang barusan masuk ini yang mempengaruhi apa ya, peta pergerakannya. Jadi buat saya pribadi kalau sell on May itu nggak perlu dikhawatirkan, tapi selama teman-teman punya trading plan. Kalau masalahnya teman-teman nggak pernah punya trading plan dan teman-teman itu FOMO ya, isinya FOMO dan FOMO, itu yang perlu dikhawatirkan. Karena apa? Ketika ada koreksi, jangan sampai begini. Kita membeli sebuah saham itu ketika buy on breakout, kita berharap breakout ke atas ya. Kita beli, tapi kita strateginya salah. Ketika buy on breakout, kita nggak pakai money management, dihantam aja. Kayak orang scalpingan ya, dihantam semuanya. Kemudian ketika terkoreksi, ya turun, menyentuh area support ya, kita sudah mulai psikologis gak kuat, kita jual. Kita cut loss. Nah, kemudian mantul. Itu kan yang terjadi kan, seringnya seperti itu. Jadi beli di resist, jual di support. Ketika mantul, psikologisnya tambah rusak. Karena apa? Kita jualan, kemudian mantul.
Ya, ini yang perlu jadi pertimbangan. Jadi buat saya ya tadi yang saya bilang ya sell on May itu nggak perlu dikhawatirin banget sih menurut saya. Selama teman-teman strateginya benar. Justru ketika ada sell on May, ada koreksi-koreksi itu kita bisa memilih saham-saham mana yang koreksi tapi masih ada inflonya. Ya, jangan jangan sampai teman-teman ini apa ya karena panik ya sell on May semua kita keluar dari saham semua ya ambil cash tapi karena kita terlalu takut ya, kita kehilangan momentum-momentum atau kesempatan untuk membeli saham-saham yang memang diakumulasi oleh asing atau bandar atau big player ya, tapi di harga murah. Ya, jadi buat saya sell on May itu bagus banget. Kalau memang ada koreksi, nggak masalah ya, selama kita bisa mencari saham-saham mana yang memang masih diakumulasi seperti itu. Oke, Om Ben. Jadi poin yang bagus banget kaitannya mengenai menjelang sell on May ini adalah money management. Jadi Om Ben tadi menyampaikan kalau teman-teman ambil udah di bawah, dekat-dekat area resist, kita bisa jual bertahap. Dan saya juga Om Ben di saham pagi saya selalu bilang saham banking mungkin bisa dikurangin 50-75% di area resist. Nanti di kisaran tanggal 20-an Mei, nanti kita bisa masuk lagi di saham-saham tersebut. At least barang kita yang di bawah nggak hilang. Terus kita bisa realisasikan profit, kita masuk lagi. Dan tadi Om Ben juga menyebutkan hal sama. Jangan lupa realisasikan profit. Nanti kalau misalnya koreksi ketika sell on May mulai, terus kemudian ada reversal, kita bisa masuk lagi. Atau misalnya switching ke saham-saham yang lagged atau yang belum naik. Itu yang bisa teman-teman perhatikan. Dan buat teman-teman sekalian, pengaturan atau pengendalian emosi itu penting banget. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak FOMO. Kayak Om Ben tadi sampaikan, market begini jangan ngejarnya buy on breakout, tapi kita kejar di support, pantulan, itu kita lebih baik karena takutnya nanti ini malah senjata makan tuan. Ujung-ujungnya kita breakout, false break, kita stop loss. Itu yang perlu diperhatikan.